Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang dan selamat malam dalam liputan Learning Journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Masih bersama saya, Indah Prastika. Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan Learning Journal terkait skrip reportase dan investigasi yang telah kita lakukan di proposal di kelompok 1. Kita mengambil tema investigasi yaitu balap liar di KP3B Kota Serang. Pemirsa, aktivitas balap liar kembali meresahkan warga di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Serang. Tim kami melakukan investigasi mendalam untuk melihat bagaimana proses evaluasi, penyusunan laporan hingga suara warga yang terdampak langsung. Berikut laporannya. Kita masuk ke segmen 1. Evaluasi lapangan dan keamanan. Tim investigasi memulai liputan dengan melakukan evaluasi terhadap situasi lapangan. Hasil observasi menunjukkan balap liar biasanya terjadi pukul 01 hingga 03 dini hari. Dengan jumlah peserta mencapai puluhan orang, minimnya penerangan dan lemahnya patroli malam yang membuat lokasi kini menjadi titik favorit balap liar. Kita masuk ke cut to footage, jalan KP3B yang sepi pada malam hari. Beberapa bekas ban di aspal, juga suara motor knalpot bising. Pemirsa, pihak kepolisian mengakui bahwa pengawasan di titik ini masih butuh peningkatan, terutama pada akhir pekan yang sedang ramai-ramainya karena sedang libur sekolah. Kita masuk ke segmen kedua, yaitu revisi proposal dan rencana penindakan juga solusi bagi balap liar di KP3B. Pemirsa, dari evaluasi tersebut, aparat terkait tengah menyusun revisi proposal menindakan balap liar di KP3B Kota Serang. Revisi proposal ini mencakup penambahan personel patroli, pemasangan lampu jalan tambahan, hingga rencana pemanfaatan kawasan KP3B sebagai ruang kegiatan positif bagi anak muda, yang tujuannya mengurangi aksi balap liar yang sering memicu keributan dan kecelakaan. Kemudian, kita masuk ke insert wawancara singkat pejabat dinas dan kepolisian. Kami menyusun ulang rencana penanganan termasuk koordinasi dengan pemuda setempat untuk menyediakan wadah resmi bagi kegiatan balap liar atau otomotif. Kita masuk ke segmen ketiga, wawancara warga setempat. Pemirsa, tak hanya mengganggu kenyamanan, aktivitas balap liar juga meresahkan warga yang tak tinggal jauh dari lokasi. Setiap malam minggu, itu suara motor bising banget, susah tidur. Kita takut terjadi kecelakaan, soalnya sering ada yang jatuh, ucap salah satu warga saat itu yang kita wawancarai. Kemudian, anak-anak muda yang banyak nongkrong di sini sampai larut, harusnya ada tindakan tegas soalnya sudah bertahun-tahun begini. Salah satu warga juga berbicara seperti itu. Lalu sebagian warga berharap pemerintah dan aparat segera mengambil langkah nyata setelah kita melakukan revisi proposal penindakan rampung. Kita masuk ke segmen keempat, proses pasca produksi, yaitu pengolahan data dan bukti. Pemirsa, setelah pengumpulan data selesai, tim kami melakukan proses pasca produksi, mulai dari pengecekan ulang rekaman, verifikasi keterangan narasumber, hingga analisis pola pergerakan pelaku balap liar dari beberapa malam pengamatan. Kemudian, tim kami juga mengecek hasil rekaman, memasukkan footage ke timeline editing, dan juga menyusun grafik data jumlah kejadian. Dengan data yang telah diverifikasi, diharapkan laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat bahwa balap liar ini harus menjadi salah satu yang ditangani oleh mereka. Dan untuk menindaklanjuti aktivitas balap liar di kawasan KP3B Kota Serang, dengan saya, Indah Prastika, dari kelompok 1 yang membahas tentang proposal yang berjudul Investigasi Berita di Kota Serang terkait balap liar di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Dan juga kita tetap melakukan learning journal dengan melaporkan terkait hasil terjadinya atau kejadian langsung terhadap penelitian lapangan langsung kita. Dengan saya, Indah Prastika, melaporkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.